السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقوي الليل على النهار تذكرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو المختار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أكرمني بحسن الصوت والنغمة حتى من سمع قراءة يجد رقة في قلبي وإن كان قاسي القلب. إلهي أكرمني برزق الحلال من حيث لا يحتسب وعلق قلوب العالمين بسرهم علي وألبسني قبولا بسماعات. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله معبود إلا الله لا إله إلا الله مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما بكم من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Mikirin roti enak banget ditutul amat teh, jadinya lupa insya Allah kan. Pulang kompak ya Pak, biar kompak biar semangat. Subuh ini adalah bulan berkah, subuh ini hari yang berkah, apalagi di akhir bulan Rajab kita semangatin kembali. Insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم والصابرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, para alim ulama, para ajaman, para kiai, para ujad, wabil khusus para guru-guru, pengurus wasilah subuh pusat Kiai Haji Abdul Malik mata Allah biduri hayati. Semoga beliau panjang umur. Seluruh pengurus wasilah subuh di ranting, cabang dan pusat, semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Juga ada Allah Finabillah Ustaz Jajan, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Duitnya banyak dia ya, istrinya juga maaf dan banyak lagi, emang bisa keperaban banyak ya. Doa itu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Seluruhnya saya tidak berpanjang kalam, tidak banyak karena wahidan saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya.
Spesial untuk Ketua Masjid Birrul Walidain yang tadi menyampaikan juga para jamaahnya. Saya alhamdulillah ini saya berdiri 2 kali. Kemarin Idul Fitri kalau nggak salah. Saya saat ini kemarin saya dikontak sama beliau Pak siapa ya? Pak Agas ya. Harus di khotib Jumat saya nggak bisa. Alhamdulillah emang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya juga membatalkan yang beliau kemarin kurang sehat. Jadi alhamdulillah saya tadi telepon saya mau saya batalin cuma nggak enak di jam 5 saya batalin. Ya, banyak guru tentunya tapi niat silaturahim mudah-mudahan kumpul kita tidak hanya di sini, mudah-mudahan kita mengimarahkan meramaikan tempat Baitullah min buyutillah. Semoga kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan sehingga alhamdulillah sama-sama hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin. Sekarang aminnya aku diterusin Pak, karena subhat katanya ya. Jadi mudah-mudahan amin ya Rabbal alamin. Karena mereka nggak mau ya, jangan bilang amin katanya makruh katanya. Emang udah pada takut banget baik ya. Mudah-mudahan kita berdoa supaya semuanya terakhir kemarin kampanye tidak ada lagi ke depan. Jadi kalau ada nanti di sini warga ada yang belusukan masih minyak tumpahin minyaknya sama calonnya. Tidak, kenapa? Karena udah masa tenang ya. Sekarang zaman calon udah pada baik banget ya. Masih minyak sono-sono insya Allah nyoblosnya licin. Orang minyak mulu oke. Nggak ada yang ke rumah ngasih 1 juta. Kalau ngasih 1 juta gue beliin 4 buat serahin warga saya bilang ya. Agak ada yang beraninya minyak. Emang gue mau digoreng apa minyak? Ya Allah, ini jangan sampai kita masyarakat emang begitu dah udah ya. Yang penting kita nanti ke depan punya pemimpin yang punya etika yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini umat kampanye masih tahu. Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, tentunya banyak para sepuh di sini yang berhak dan juga kompeten dalam menyampaikannya. Tapi saya panut sama Samina Watona sama guru saya, saudara saya Kang Jajan, yang mudah-mudahan beliau terus eksis dalam mengurus wasilah subuh. Dari saya kenal beliau di Islamik ya, Islamik Cilangkap ketika ada almarhumah Kiai Haji Sobari. Ya saya berjumpa dengan beliau ya. Walaupun satu suku sama Sunda juga ya, tapi alhamdulillah silaturahmi tidak terputus walaupun beliau udah pindah, udah punya gedung di Munjul ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, ada perkataan Kanjeng Rasul yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil, usia 10 tahun, nunggang kuda. Falamma rakiba khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas meninggal di daerah Thaif. Thaif itu adalah sebelah selatan garis pusat daripada kota Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Sebelah daripada sekitar 1-2 jam setengah ditempuh dari kota Mekah ke daerah Thaif. Di daerah Thaif kita sudah paham, di situ Kanjeng Rasul menyampaikan risalahnya. Makanya Abdullah bin Abbas dimakamkan di Thaif sekitar 60 tahun 68 Hijriah, dan banyak meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis yang dikeluarkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meninggal di Thaif. Di Thaif itu ada masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Walaupun masjid bukan bangun Abdullah bin Abbas, tapi dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas, maka masjid di Thaif namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Nanti ketika ibu ke Mekah, Bapak bisa bersahabat ke daerah Thaif. Insya Allah saya tanggal 16
berangkat dan insya Allah bersumpah di sana di Taif. Saya minta doa besok Jumat setelah saya nyoblos Rebo, Kamis, Jumat saya berangkat. Mudah-mudahan kita doa di sana, mudah-mudahan diberikan pemimpin yang baik. Amin. Di daerah Taif adalah tentunya Taif yang sangat kedua surga ataupun kedua negara ataupun kota yang begitu enak dan sejuknya. Maka di situ Abdullah bin Abbas, Rasul pun di sana melaksanakan daripada risalahnya. Ketika Kanjeng Rasul, Abdullah bin Abbas dari kecil naik di belakang Kanjeng Rasul. Kata Kanjeng Rasul, falamma khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku naik unta dengan Rasul di belakang. Kata Rasul, ya gulam. Gulam itu anak kecil, panggilan ya gulam. Kalau kita sekarang bocah ataupun tolek ataupun tong gitu ya. Ya gulam, inni wa'allimu kalimat, aku ajarkan kalimat-kalimat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala ya Rasulullah. Sahabat kalau dikasih nasihat sama Rasul girang. Sahabat kalau dikasih doa sama Rasul girang. Enggak minta ini sahabat itu. Ini apa ini? Duit. Ini buta, ini jari saya buta mana? Ya Allah, periksa matanya ke sana, habis saya suruh ini mah gitu kata orang-orang gitu ya Bang. Ini namanya cuan katanya, apalagi duanya TikTok ya lah berubah kali Bang. Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, Rasul sahabat kalau dikasih apa-apa girang sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Rasul ngasih doa kepada ini jam berapa nih ya? Jam 9. Walah, sampai mati ya sekalian kan. 8 aku mandangan 8 jam 8. Ibu yang saya hormati Allah muliakan secukupnya aja ya. Ini jam 6 sampai ini jam 6 kurang, jam 15 ya. Saya jam 6 sebelum jam 6 insyaallah ya. Ngaji enggak boleh panjang-panjang ya. Beda sama nonton bola. Kalau kata kamu kerja dari mana? Saya nonton cuma ketiduran waktu 5 menit ke berapa 8 menit bobolan jadinya ya. Emang kudu menang gitu berapa. Kok jadi main bola? Main bola begitu Pak. Beda dengan ngaji ya. Kecuali ini yang udah di depan. Ngajinya wasyaallahu rabbana. Kalau kayak gini-gini Allah rabbana. Ustaz panjang sedikit. Loh, gitu kan. Tapi insya Allah wajah jamaah bil walidain sama ngaji mantap banget. Amin. Ya Allah, kelihatan wajah-wajahnya wajah ahli surga, ya ahli ibadah. No, di mana-mana. Enggak di Cipayung, enggak di Cilamap. Oh, saya ceramah, besek keluar. Kan enak. Jadi kenapa? Kan ngeliatin besek bukan ngeliatin saya. Ini panitia entar dulu apa? Entar dulu Bang. Ya, emang mau kemana sih? Belum juga ceramah. Ya, Ustaz mah nggak usah dipikirin, Ustaz mah ya. Bungkusin yang ada mah. Boleh sarman tidak Allah muliakan kembali. Jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini wali sahabat kalau dikasih apa-apa sama Rasul girang banget. Kasih doa, kasih ini, kasih nasihat. Apalagi Anas bin Malik. Anas bin Malik itu hormat sama Rasul. Jadi pembantu Rasul selama 10 tahun kagak digaji. Luar biasa. Kemana Rasul berada? Di situ ada Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik namanya sahabat Sohibul Siwak, yang punya siwak, Sohibul Na'al, yang punya sendal, Sohibul Asok, yang punya tongkat. Maksudnya apa? Anas bin Malik, di mana ada Anas Rasul, ada Anas bin Malik. Sohibul Siwak, yang megang siwaknya Nabi Muhammad SAW. Siwak, ya siwak pada pangga, kairok. Makanya kalau orang umroh minta oleh-olehnya siwak, kalau sunat, iya kasih siwak tuh, ya. Tapi hati-hati, siwak itu jangan sembarangan naruh. Ada Pak Haji, ahli masjid, masya Allah Rabbana, punya santri, dia nyiwak. Ternyata setelah nyiwak, itu siwaknya ketaruh, lupa di penimbangan tempat nimanin, ada bocah lenger, itu siwaknya diborehin cabe. Akhirnya ketika Ustaz mau ngilangin dia pakai, dia kalau jadi ngilangin apa? Kepedesan hati-hati dengan siwak ya. Siwak, makanya ketika kemana Rasul, di situ ada Anas bin Malik, Sohibus siwak, yang punya siwak. Makanya sunat, salah satu kehebatan siwak kata Rasul adalah bisa mencerdaskan otak. Satu, yang kedua, matanya bisa tajam dengan siwak. Makanya kemudian menghilangkan yazilul fam, menghilangkan bau mulut. Makanya orang yang rajin siwak, insya Allah giginya rapi dan tidak bau. Nah, itu hebatnya siwak.
Dulu saya ketika 2015 itu anak-anak di Mekah itu bukan permen, dia gigitin siwak. Kenapa? Karena kuat giginya orang siwak itu. Seperti dulu mama kita nyiri, itu dari dulu kuat, masya Allah Rabbana. Nyiri tahu Pak? Ya nyiri. Itu kuat giginya, maka diganti dan Muhammad pakai siwak. Maka Anas bin Malik sahibus siwak. Yang kedua, sahibun na'al, yang punya sendal. Sendalnya Rasul dibenahin. Kemana Rasul berada? Itu yang benahin, yang megang sendal adalah Anas bin Malik. Sendalnya, ya Allah Rabbana, apa sih mana sendal? Ini saking hebatnya para sahabat kalau tahdim sama Rasulullah, cinta nggak ketanggungan. Makanya jaga kecintaan kita ya, jagain, masya Allah Rabbana. Jangankan sama Rasul sekarang di kota Mekah ada yang namanya Imam Syekh Sudes Kasurem, Syekh Sudes itu dijaga kemana-mana kalau ngimamin sama bintang 5, masya Allah Rabbana, dikawal kalau mau ngimamin. Nah kita mah imam baru dikawal, jatuh dikeprokin gitu kan. Oh gitu. Kemudian sendalnya dijaga. Lah ustaz mah sendal hilang masa bodoh gitu. Ini dijaga. Sohibul na'al yang punya sendal. Kemudian sohibul asr yang punya tongkat. Kemana saja Rasul berada, di situ ada Anas bin Malik. 10 tahun gak dapat gaji dan buruan. Tapi Anas bin Malik kata Kanjeng Rasul, kata Anas, ya Rasulullah, aku lebih senang hidup dengan engkau walaupun gak digaji, gak diapain. Tapi Anas bin Malik dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Doanya cuma dapat doa 10 tahun mengabdi kepada Rasul, gak dapat gaji seperak pun, tapi dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Itu Anas bin Malik masih keponakan Rasul. Kenapa? Karena Ummu Sulaim itu adalah bibinya dari Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, itu Anas bin Malik kira. Kenapa? Satu, doa Rasul, Allahumma tawil umrah waqsir malah wa waladah. Akhirnya doa Kanjeng Rasul, Allahumma tawil umrah, panjangkan umurnya Anas bin Malik. Sahabat semua tabi'in yang paling panjang usianya Anas bin Malik di samping semuanya generasinya. Kemudian waqsir malah, banyakin hartanya. Di Kufah, di Basrah, semua yang namanya peternakan sapi, kambing, unta, kemudian perkebunan mana, semua punya Anas bin Malik setelah Kanjeng Rasul meninggal dunia tetapinya. Yang ketiganya adalah wasir malah, wasir auladah, panjang umurnya, hartanya banyak, anaknya banyak, sampai 100 itu anak Anas bin Malik. Bapak jangan tanya dari bini yang berapa, begitu. Anas bin Malik panjang usianya 102 ketika meninggal, tapi 102 seperti anak muda usia 19 tahun. Kalau kita 92, ya Allah 102 udah nggak boleh apa-apa. Daging nggak boleh, sapi nggak boleh, kambing nggak boleh, betul betul. Kami tanya beliau, kayak itu sehat banget ini ya. Pagi lagi makan sate tadi, masih masya Allah Rabbana. Kita makan masya Allah 54 cetruk, 55 meninggal gitu kan. Anas bin Malik 102 masih galak kemana-mana, masya Allah Rabbana kan. Itu kehebatan doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hartanya banyak. Semua di Basra dan di Kufah itu perkebunan manapun apapun semua punya Anas bin Malik. Saking banyaknya perkebunan itu daripada apa Anas bin Malik punya, ada satu kebun yang kekeringan, yang ketandusan. Akhirnya ada petani yang datang. Ya Amirul ya sahabat Rasulullah, ya Anas bin Malik. Lah baik, ini ada kebun yang kering kerontang. Kata Anas bin Malik, yang belah mana? Saking banyak yang belah mana? Oh no, yang pojokan. Ini berarti orang Betawi kan? Yang pojokan. Akhirnya ke Anas bin Malik kesono benar. Ada satu kebun yang kekeringan, nggak ada hujan. Di situ Anas bin Malik berdoa, Allahumma anzil matar, maka turunkanlah hujan. Diturunkan hujan di tempat yang kekeringan itu kebun Anas bin Malik. Kenapa? Karena kemuliaan dan keberkahan karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahibul na'al, sahibul asar. Pokoknya saya hormati, itulah sahabat kalau udah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ma ra'aitun nasa ahadan yuhibbu ahadan kahubbi Muhammadin Muhammadan. Sahabat kalau udah cinta sama Rasul, gak ada tanggung-tanggungnya, gak ada aling-alingnya. Qatadah luar biasa bagaimana cintanya sama Rasul ketika perang Khandaq dan Khaibar sangat mendesak. Akhirnya
Qatadah ngejagain Kanjeng Rasul di belakang. Ketika kaum musyrikin mau kemana, Rasul dijaga sama Qatadah. Kemana Rasul dijaga sama Qatadah? Sampai Qatadah bin Nu'man itu kelopak mata bolanya keluar satu. Kenapa? Karena pelipis mereka ditadangin itu bola matanya keluar, masih hidup itu anak Qatadah bin Nu'man. Sambil memegang bola mata yang ada di telapak tangannya Qatadah nyari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul di pojokan liatin, itu Qatadah kenapa? Sampai cucur air mata kesedihan. Akhirnya, ya Rasulullah, duduk akhirnya dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa Qatadah? Ini ya Rasulullah, aku begini dan begini. Akhirnya itu bola mata nggak dioperasi, nggak dikemanain, nggak dibawa ke Gatot Subroto, Pak, nggak ada rumah sakit dulu. Nggak ada di rumah sakit, nggak ada. Itu kelopak dipegang sama Rasul, dimasukkan ke tempatnya kelopak matanya bola mata, ditempelin. Makanya mata yang paling hebat pada waktu itu adalah mata Qatadah. Kenapa? Karena udah dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau udah dipegang sama Rasul girang. Jangankan berpelukan, dadaknya nempel dengan Rasul, girang itu sahabat. Ternyata banyak sahabat cerita yang tentunya bagaimana Khalid bin Walid yang menaruh rambutnya Rasulullah di mana, di kupiahnya, sehingga Khalid bin Walid luar biasa dalam perangnya. Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, ini cerita daripada Abdullah bin Abbas. Jam 6 cerita ini juga. Allah bin Abbas kata Rasul, "Inni wa'alimu kalimatun." Baik ya Rasulullah. Ini oleh dari Kanjeng Rasul. Kata Kanjeng Rasul, aku ajarkan kalimat-kalimat. Apa kalimatnya? Ihfadillah yahfadka. Ta'arraf ilallah birroha ya'rifka bisiddah. Wa idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ada perkataan Kanjeng Rasul. Yang pertama kata Kanjeng Rasul, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, kalian bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau engkau menjaga Allah, kalian bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasul, bukan main-main. Ihfadillah yahfadka. Seperti ibu ngejaga suami, suami jaga bu. Bu. Ibu. Dengar enggak? Iya. Ibu jaga suami. Emang begini Ustaz? Bukan. Doain. Bu suka doain ya? Osok matara. Doain bu suami biar panjang umur, sehat walafiat. Doain, jangan duitnya doang ya. Allah Rabbana, jagain ya. Karena kalau udah nggak ada maka ketahuan ya Allah Rabbana sayang itu luar biasa. Maka mumpung masih ada jaga. Pak. Ini luar biasa, masya Allah. Kalau ngaji sama bapak-bapak mah anteng bapak-bapak. Sama ibu-ibu. Saya mau di mana ibu-ibu ya Allah Rabbana, wah ramai dikasih ini habis, dikasih itu habis. Tapi bapak lihatin, masya Allah, roti masih utuh aja. Tapi bapak-bapak saya di mana-mana kasih cucur habis ibu-ibu mah, kasih pisang habis luar biasa. Tapi bapak-bapak lihatin, masya Allah, anteng aja, kayak mikirin dia dari plastik bagaimana. Gosol ibu bapak luar biasa ya. Makanya kata orang kata Kang Jajang, ada pitik dimakan tikus katanya ya. Ambil plastik bakal bungkus begitu katanya. Kalau udah ada pitik pasti masuk ke loteng. Kalau udah dibungkus penteng dah ya. Nah, ibu yang saya hormati, ini besok baru 5. Besok ya Allah, nanti insyaallah bahagia. Ikhwanilah jaga, semua jaga ini bu, bapak juga sama jaga anak kita. Allah insya Allah akan dijaga sama seperti begitu. Bapak ngejaga istri, istri juga ngejaga bapak. Bapak dan ibu jaga anak-anak kita. Ihfadillah yahfadka. Kalau nggak dijaga sama siapa kita? Ibu ya, jangan minta duit doang, jagain, doain. Itu kan begitu. Doain biar panjang umur, biar nggak pelit, biar nggak bahil. Ini mah kadang-kadang ya Allah Rabbana Karim. Suami juga begitu, sama bini agak pernah ngasih seperak-perak kaca. Bakal beli umpan mak bedak ya Allah. Ngasih buat beli beras nggak bisa, tapi buat mancing, masya Allah. Mancing. Bukan nggak boleh mancing, silakan. Betul-betul. Cuman lebih sayangan pancing daripada sama bini, betul. Bang buat masak agak ada, padahal mah ada 150 buat beli keroto, buat beli segala macam. Hati-hati bang kalau begitu. Makanya ibu doain, jangan nanti ke depan ibu punya anak, jangan punya laki tukang mancing. Kenapa? Karena tukang mancing gak bakal maju-maju. Ya betul. Kalau maju kejebur. Nah doain ya Allah, doain bu biar panjang umur.
Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, insya Allah. Caranya bagaimana? Kalau kan ibu jaga anak, jaga keluarga, sama kita jaga syariat Allah Subhanahu wa taala, kalian bakal dijaga. Salah satunya ini, para sesepuh ini ngejaga menjaga syariat Allah dengan cara datang ke masjid. Emang kalau di masjid wasilah di mana-mana yang kebanyakan para sepuh anak muda. Iya. Betul. Ini PR kita bahkan. Saya tanya anak muda, kenapa sih lu gak mau ngaji wasilah? Alias nih Ustaz, yang wasilah subuh aki-aki mulu kok colok. Ini yang jadikan penopang, saya bilang justru hangatnya dan kuatnya negeri, kuatnya negara ini atau dunia ini akan hancur. Kenapa? As-suyuh hirukka. Inilah para penguat, dipendingnya azabnya Allah, dipendingnya bencana kiamat gara-gara mereka ini. As-suyuh hirukka. Para orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berterima kasih pada mereka yang wasilah subuhnya kemana-mana ya Allah, yang melaksanakan sholat subuh. Kenapa? As-suyuh rukka. Itu para orang tua yang ruku semuanya, yang saban malam berlinang air mata minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih, banyak jasa, kita harus berbalas budi kepada mereka yang tuanya masih ruku. Dan ini azab kiamat dipending oleh Allah. Wasibyanur rudda, anak-anak kecil masih menetek sama emaknya, maka itu dipending kiamat. Yang ketiganya adalah al-bahaimur rudda, rutak, kemudian sato-sato, kemudian ternak-ternakan sudah masih makan rumput-rumputan, maka insya Allah dipending itu hari kiamat. Ibu yang saya hormati, ihfadillah. Ini juga sholat berjamaah, peringatan Isra wal Mi'raj, menjaga sholat. Kenapa? Kata Rasul, man taraka sholatan muta'ammidan faqad bari'a fi dhimmatillah. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja kata Rasul, faqad bari'a, orang itu bebas dari tanggung jawab aku, kata Rasul. Maksudnya apa? Kalian menjaga sholat, aku jaga, kata Rasul. Di mana? Di mizan, di siratal mustaqim, di kuburan akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian sudah menjaga daripada sholat yang 5 waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau nasi bikin kenyang, semoga sujud dan ruku sholat kalian bikin tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah, kita walaupun musuhnya nggak ada, tapi walaupun rasa-rasanya kalau udah sholat mah ya Allah enteng badannya banyak. Beda kita mau kerja, belum sampai budar gedor, betul nggak? Yang bertani terus, kenapa? Karena masih ada beban utang, walaupun musuhnya nggak ada, tapi yang penting laksanain. Tuh, karena udah emang titit begitu, emang nasinya udah sampai di saya, ini udah. Jadi ihfadillah, jaga Allah, insya Allah kalian akan dijaga. Dilanjutkan seterusnya adalah ta'arruf ilallah wajah, ta'arruf ilallah birdoa, ya'rifka bisiddah. Kenali Allah ketika kalian susah, maka kalian bakal dikenal ketika kalian kenalilah Allah ketika kalian sukses, maka nanti Allah akan kenal kalian ketika sulit. Maksudnya apa? Kalian kenal dengan Allah, jangan hanya maunya doangan ketika sakit, ketika terpirit usaha, ailit baru mengenal Allah. Tapi ketika sukses kita nggak pernah kenal dengan masjid, nggak pernah kenal dengan tasbih. Maksudnya begitu. Ini sifat dari Rasulullah SAW adalah kenali Allah ketika kalian sukses, ketika kalian sehat, ketika kalian mampu. Tapi nanti ketika kalian terpuruk dan terbawah, kalian akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ketika miskin baru mengenal Allah, udah sakit baru ya Allah. Kata Allah, kemana aja dulu kemarin Paul. Jangan digitu nama Allah. Kita lagi sehat, ayo kenali Allah. Lagi sehat ke masjid, lagi sehat ke masjid. Nanti ketika kalian sakit akan ditolong oleh Allah. Minta apa? Apa akan berikan, kata Allah SWT. Kenapa? Karena ini timbal balik doa kalian. Maka kata Allah SWT, orang yang minta kepada aku dengan meringis-meringis, aku malu kalau ada hamba pulang tanpa dikasih oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak minta kepada Allah ketika sakit dan ketika apa, maka aku akan merasa malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus menjaga syariat Allah, Allah akan menjaga, dan kenali Allah ketika kita
kita sukses, maka ketika sulit pun Allah akan kenal. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, karena emang besok sudah banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah berjumpa dari kesempatan. Bapak kalau melihat saya ada di iNews TV, ya, iNews TV jam 3. Bapak subuh di iNews TV jam 3. Insya Allah Bapak setia udah ada gambarnya. Nah, jam 3 sudah nonton Pak. Ya, pokoknya saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hud masofa wala makadar. Kalau ada jarum yang patah jangan taruh dalam laci. Kalau ada kata dari saya jangan laporkan polisi dan TNI. Buah semangka, buah jeruk, buah melon, buah merkisa, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.